Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, sekarang sudah memasuki hari ke-10, hari terakhir. Sekarang materinya asesmen BK dan desain layanan BK. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Nani. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai di hari terakhir pelatihan untuk komite pembelajaran ya Bapak Ibu. Hari ini seperti hari Sabtu kemarin saya bilang yang akan banyak bercerita nanti Pak Imam, Pak Ali, Pak Imam, Pak Amin, Pak Amin, Pak Ali, Pak Rudi, sama Bu Yeti. Ya, jadi tentang model layanan bimbingan konseling untuk di SMK PK. Ternyata ada juga capaiannya untuk BK ini sendiri ya Bapak Ibu. Materi-materinya juga sudah saya share di drive bersama. Nanti bisa dicek, dibaca-baca. Saya mau ke Pak Ali dulu. Pak Ali Arifin. Oke, selamat pagi Pak Ali. Pak Ali, bisa dengar suara saya? Oke, siap Bu. Oke, saya mau dengar aja ceritanya Bapak. Bagaimana? Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Ali. Pak Ali jadi guru BK di sekolah sudah berapa lama? Oke Bu. Sudah berapa lama jadi guru BK? Alah telat. Halo. Halo. Iya Bu, pripun Bu? Bapak sudah berapa lama jadi guru BK? Ijazahnya sudah lama Bu, tapi BK baru semester genap kemarin Bu. Oh, masih newbie ini ya, masih baru. Sebelumnya? Ya sebelumnya banyak diberi tugas di kejuruan Bu, di mapel kejuruan. Oh gitu. Tapi background pendidikannya? Background pendidikannya kemarin itu lanjut dari yang dekat sekolahnya akhirnya ngambil di bimbingan konseling. Oh gitu. Ya. Selama ini sudah ada program katakanlah yang rutin dijalankan sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau per semester untuk layanan BK di sekolah, Pak? Kalau kemarin dari teman-teman itu yang paling banyak ya pantauan harian Bu, karena memang untuk jam khusus yang di kelas sementara kan belum ada. Jadi yang secara umum dilakukan pertama waktu awal, kemudian putus ini ya. putus toh.
Nggih. Oke. Nggih, Bu. Nggih. Jadi layanan yang secara rutin itu mungkin lebih banyak difokuskan pada layanan yang pantauan harian siswa, termasuk saat muncul, kan kita juga menerapkan pengecekan absen tiap minggu, Bu, sehingga siswa bisa diatasi sejak dini saat punya masalah di kelas. Kemudian kita sendiri di BK bersama-sama dengan ketertiban juga sudah mulai menerapkan menghilangkan hukuman bagi siswa. Sehingga rata-rata bagi anak yang terlambat, langkah pertama mencatat, kemudian harus mengganti ketinggalan doa. Yang biasanya kita ada doa pagi, mereka dibariskan untuk berdoa lengkap, kemudian diberikan surat izin masuk kelas, agar di kelas nanti terpantau juga bahwa anak-anak tersebut bukan liar, artinya masuk kelas melewati jalan lain. Kemudian kita juga kemarin sudah beberapa waktu mengikuti kegiatan GSM. Jadi itu sudah mulai mencari pola-pola bagaimana anak-anak itu lebih kerasan di sekolah. Nggih, Bu, seperti itu. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya, Pak, itu kan kalau yang pertama tadi untuk yang keterlambatan itu kan bisa dibilang untuk pribadi dan mungkin sosial ya. Nah, kalau yang untuk menunjang kegiatan pembelajaran selama ini? Biasanya menggunakan pola kolaborasi dengan guru mapel, Bu. Kadangkala beberapa Bapak Ibu guru 1-2 kali waktu itu berhalangan memberikan tugas. Nah, jam yang kosong itu kita minta untuk masuk untuk bisa melakukan bimbingan yang rutin untuk pengembangan siswanya. Tapi kalau misalnya ada jam khusus untuk BK gitu nggak ada ya? Sementara ini belum terjadwal secara khusus di jam reguler, Bu. Karena memang sudah sangat padat, pulangnya udah agak terlalu sore. Kemudian katakanlah dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu, ada dokumentasinya gitu nggak? Oh, nanti kita cek di timnya BK yang lama. Biasanya beliau-beliau itu yang menyimpan. Tapi kalau yang Bapak lakukan selama ini belum ada dokumentasinya? Yang kami lakukan sementara kemarin melakukan mengirim form, Bu, untuk peminatan. Itu kemudian yang lainnya mungkin belum banyak, Bu, karena memang sudah genap, sehingga lebih banyak pada bantu fokusnya siswa untuk menghadapi ujian akhir. Ada masalah yang sering dihadapi nggak, Pak? Pada saat itu mempersiapkan siswa untuk ujian akhir itu, biasanya masalahnya? Masalahnya mungkin yang kemarin ini karena peralihan, Bu, dari lepasnya peraturan COVID, sehingga lebih banyak mengembalikan siswa itu untuk aktif itu, Bu. Tapi secara umum memang itu paling besar karena siswa lebih banyak ngobrol di luar sekolah kan, Bu. Sehingga banyak dididik oleh lingkungannya. Nah, untuk kembali menertibkan itu lumayan berat. Tapi alhamdulillah akhirnya ada peraturan
apel pagi, selalu ada apel pagi, kemudian berdoa bersama, itu sudah sangat membantu Bu, untuk ketertibannya. Akhirnya bisa lebih baik. Oke, jadi kalau yang sekarang yang sering dihadapi karena kelamaan anak-anak belajar di rumah gitu ya Pak ya. Penyesuaian untuk disiplinnya lagi, untuk mulai istilahnya tune in ke dari jam 7, setengah 7 ya, dari setengah 7 sampai katakanlah jam 3. Oke, ya. Terima kasih Pak Ali Arifin. Ibu bisa menambahkan Bu Nani? Iya Pak Magiono. Oke, matur nuwun. Oke, terkait BK yang ada di sekolah kami, Ibu, kami memang tidak menjadwalkan secara khusus di jadwal pelajaran atau tidak terpasang di jadwal pelajaran, karena ternyata kami sudah menghitung di SMK Negeri Darul Muncar ini sudah maksimal 50 jam per minggu. Jadi kami ambil kebijakan akhirnya BK tidak masuk kelas secara khusus, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, kami minta kepada teman-teman untuk berkolaborasi dengan mapel-mapel lain. Jadi sesekali minta ke guru-guru tertentu, misalnya PKN, agama, atau manapun, jadi semua kelas harus pernah dimasuki. Semua kelas harus pernah dimasuki, jadi teman-teman bisa memberikan layanan secara klasikal. Jadi kemudian memang Pak Ali baru saja di BK, baru setengah tahun atau 1 tahun ini terakhir, sehingga mungkin belum terlalu banyak punya dokumentasi yang dilakukan. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, kami berupaya untuk dengan hadirnya kurikulum Merdeka sekarang ini sangat baik sekali untuk sekaligus mengkombinasikan gerakan GSM mungkin yang selama ini sedang digerakkan, gerakan sekolah menyenangkan. Esensinya menurut saya setelah saya lihat GSM dengan kurikulum Merdeka Belajar itu sudah sama, klop. Artinya sebenarnya tidak ada gerakan sekolah menyenangkan pun di kurikulum Merdeka ini sudah terdapat di dalamnya. Sehingga menurut saya sebenarnya GSM itu bagian dari kurikulum Merdeka. Setelah saya cermati, setelah kita masuk ke kurikulum PK, SMK PK atau kurikulum Merdeka Belajar ini. Sehingga saya merasa kok ini sangat pas kita terapkan bersama-sama, tetapi tetap gaung GSM itu tetap kita jalankan. Gaung SMK Pusat Keunggulan atau gerakan sekolah menyenangkan tetap kita gaungkan sehingga dua-duanya tetap bisa berjalan, dan esensi di kurikulum Merdeka sekali lagi bakat minat anak-anak lebih diutamakan sehingga kita tidak lagi ada hukuman seperti dulu kalau anak-anak terlambat harus berlari mengelilingi ini dan itu, harus kojam bermacam-macam, tidak, tapi membangun kesadaran, membangun semacam kesadaran diri anak-anak melihat fakta yang ada. Kita berbicara dengan data. Kalau anak-anak terlambat sekali, 2 kali tercatat, kemudian nanti BK wali kelas menindaklanjuti dengan pemanggilan orang tua, surat pernyataan dan sebagainya. Setelah itu ya berlanjut terus menerus. Jadi penyadaran diri ke anak, ke orang tua lebih dikedepankan. Saya pikir itu saja Bu sebagai tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi bukan zaman lagi anak dihukum ya, tapi ditunjukkan konsekuensi istilahnya ya. Ditunjukkan konsekuensinya. Kalau kamu datang terlambat, apa yang akan terjadi? Yang paling kelihatan ya dia pasti akan ketinggalan. Pada saat dia terlambat masuk kelas, akan ketinggalan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Kalau dia ketinggalan, efeknya bukan cuma ke dirinya sendiri, tapi juga ke gurunya. Ya, jadi gurunya harus mengulang lagi apa yang sudah disampaikan ke teman-temannya, atau gurunya harus meluangkan lebih banyak waktu lagi kalau misalnya anaknya aktif untuk mengejar ketinggalannya.
Ya, jadi bagus Pak, tidak lagi mengedepankan hukuman ke anak-anak yang terlambat tadi, tapi dengan mengenalkan konsekuensi sehingga harapannya mereka akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Magiono dan Pak Ali dari Darul Ulum. Nah, selanjutnya ini ada Pak Amin, kayaknya udah kepingin Pak Ali. Oke, mikrofonnya Pak masih mati. Monggo Pak Amin. Masih. Oh, ada asisten pribadinya. Oh, Pak Amin sudah siap, asisten pribadinya sudah siap. Oh, habis subuh tadi sudah siap, Bu. Belum, Bu, barusan saja. Iya, siap, monggo. Oke. Pak Amin, gitu. Sudah pernah merencanakan atau membuat perencanaan untuk layanan bimbingan konseling di sekolah, Pak? Insya Allah sudah, Bu. Sudah. Bisa diceritakan, Pak, gimana perencanaannya? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya laksanakan di sekolah kami, pertama adalah kita mengidentifikasi masalah klien kita, yakni konseling. Setelah itu kita memilih instrumen yang pas, bisa juga lewat AUM, bisa CMD, bisa juga SKPD. Kemudian langkah yang ketiga, kita memilih waktu yang pas. Pada saat kita sedang melaksanakan konseling. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, serta untuk diketahui sejauh mana nanti hasil asesmen yang kita butuhkan. Mungkin demikian, Bu. Tantangannya atau kendalanya apa, Pak, selama perencanaan sampai pelaksanaannya? Hambatan yang selama ini yang ada di sekolah kami adalah penyusunan program yang saya lakukan ini kadang-kadang terkendala dengan aspek-aspek yang ada di dalam dasar BK, Bu. Kemudian yang kedua, minimnya penguasaan dalam layanan BK sehingga kita perlu berlatih dan berlatih. Bapak sendiri background-nya dulu? BK, Bu. Benar, BK. iya. Di sekolah ada berapa orang guru BK-nya? Sekarang ada 2, Bu. Dulu sendiri. Sendiri itu untuk 3 angkatan? Iya. Kelas 10 sampai Terus pernah bersinergi kolaborasi gitu dengan misalnya wali kelas atau guru maba? Iya, setiap saat biasanya kita walaupun tidak ada jam masuk kelas, kita sempatkan kalau ada jam-jam tertentu, kita masuk kelas, memberikan layanan berupa informasi, ketemu guru bidang studi biasanya bisa pendidikan agama Islam, bisa PKN, atau bahkan guru bidang studi yang lain. Kalau untuk keperluan ini, sarana prasarana pendukung, Pak, gimana? Sarana mungkin kalau ke anak-anak kan katakanlah kita mau memperoleh data gitu kan pasti butuh sarana pendukungnya, gimana? Iya, kita pertama membuat berupa termasuk apa istilahnya angket, Bu, dulu. Setelah angket kita buat, kita kumpulkan untuk mengetahui sejauh mana yang dikehendaki siswa kita. Kemudian kita menganalisis dari angkat yang sudah terkumpul tadi, umpamanya dalam satu kelas itu anak yang bermasalah tentang A berapa, tentang B berapa, kemudian kita nanti paling tidak bisa mengambil solusi. Kemudian nanti keputusan tergantung pada anaknya sendiri. Berarti tindak lanjutnya diserahkan ke anak gitu? Kita tetap memantau, Bu. Kita tetap melakukan konseling beserta peserta didik.
Tapi nanti kita hanya memberikan gambaran, langkah-langkah, keputusan tergantung pada seorang konselingnya. Kalau selama ini Pak, yang paling banyak masalah yang dikeluhkan anak-anak apa berkaitan dengan pembelajaran? Kalau dalam proses pembelajaran yang dikeluhkan anak itu adalah ya seperti tempo dulu datang terlambat itu, enggak mayoritas ya, ada beberapa anak, ya anaknya yaitu saja, kasusnya yaitu saja karena tadi dia tidak di rumah bersama orang tua, kemudian hanya dengan nenek sehingga tidurnya malam, paginya bangun kesiangan sehingga datang ke sekolahan telat. Gitu ya. Kemudian pernah nggak ini komunikasi dengan orang tua katakanlah? Iya Bu. Mengundang orang tua khusus ketemu dengan guru BK kemudian membahas permasalahan putra-putrinya gitu? Iya pernah Bu. Kalau kita sudah mengadakan konseling bersama anak tertentu tadi, sudah 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali kita undang wali murid. Tentunya wali murid yang anaknya bermasalah tadi. Tujuan kita adalah menjalin kerjasama dengan tujuan agar siswa tadi bisa berubah. Jadi fokusnya memang untuk ke siswa ya, perbaikan ke dirinya siswa. Terus tanggapan orang tuanya gimana Pak? Tanggapan orang tua adalah menerima dengan baik karena sudah diberikan informasi tentang putranya, kondisi putranya pada saat itu. Tidak ada satupun wali murid kalau kita datangkan kemudian menerima dengan tidak nyaman. Itu semuanya yang kita datangkan menerima dengan ucapan terima kasih dan senang. Seolah-olah kita bisa menjalin hubungan antara pihak sekolah dan masyarakat termasuk orang tua wali murid tadi. Alhamdulillah ya kalau gitu. Gak ada orang tua yang ngerasa gimana gitu pada saat ternyata dipanggil ke sekolah karena anaknya bermasalah. Sementara kemudian, belum ada Bu. Mudah-mudahan pernah, tidak ada. Ya, amin. Pernah ini enggak istilahnya apa ya? Home visit? Pernah ke juga rumah-rumah gitu? Iya, pernah juga kita lakukan. Biasanya kalau tadi ada panggilan wali murid belum datang ke sekolah, sehingga kita melangkah bersama wali kelas mendatangi ke rumahnya dengan tujuan ya menggali informasi lebih jauh, lebih mendalam tentang kondisi siswa tadi. Bapak pernah ikut pelatihan yang khusus guru BK itu sebelumnya? Kan kalau di Kabupaten Lamongan ada Bu MGBK swasta. Dulu itu bergabung dengan negeri tapi sekarang terpisah. Pelatihannya yaitu tiap 3 bulan sekali kita kumpul-kumpul bersama MGBK Kabupaten Lamongan, khususnya SMK swasta. Oh gitu. Iya. Yang negeri malah nggak ada? Dulu ada Bu, sekarang hanya swasta saja. Nggak tahu kalau negerinya membentuk sendiri juga kurang tahu. Oke. Sementara itu dulu. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, saya tanya lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Amin. Oke, sami-sami Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yakti, ada? Oke, Ibu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas gitu suara saya. Kurang jelas. Jelas kok. Oke, Bu Yakti, sudah berapa lama jadi guru BK di sekolah? Kalau di SMK 1 Banyu Putih saya baru 1 tahun ini, Ibu. Sebelumnya? Sebelumnya saya di MTS juga 1 tahun. Jadi kalau jadi guru BK sudah 2 tahun. Oke. Ada yang beda gitu nggak Bu? Ngadepin anak SMP sama SMK? Perbedaannya karena yang di SMK kan lebih besar, terus juga lebih fokus kepada kejuruan. Kemudian kalau anak SMP, kebetulan sebelumnya di MTS, ya mereka kan masih remaja awal. Jadi
lebih mudah dibentuk. Kalau SMK mereka sudah punya prinsip sendiri dan konformitas kan dengan teman seusianya, jadi untuk pendekatannya harus lewat lingkungannya dulu baru bisa ke anaknya. Berarti triknya mendekati teman-teman sebayanya dulu gitu ya? Iya, oke. Kalau istilahnya kalau saya boleh bilang kasus yang paling banyak di anak-anak SMK apa di situ? Kedisiplinan, Ibu. Ya masih sama seperti di Disiplin, sekolah sama ya? lain. Ya kedisiplinan, jadi kayak datang telat, kadang juga bolos, ada juga ya kadang nggak masuk sekolah, itu ya cukup tinggi. Nah, itu kan berkaitan dengan istilahnya individu ya, dan mungkin juga sosial. Kalau yang berkaitan dengan pembelajaran gitu, ada nggak anak yang mungkin pernah mengeluh mengalami kesulitan atau apa gitu? Untuk pembelajaran itu keputus ini. Sinyalnya di sana, Bu. Iya. Ini saya pakai HP malah, pakai data. Ya. Iya. Oh iya. Ini udah masuk ini lagi. udah masuk. Oke, iya masuk lagi. Mohon maaf Ibu. Iya, jadi kalau untuk permasalahan hilang. Nggak masuk. Masih kok. Oh iya. Ya, jadi kalau untuk permasalahan mengenai belajar, yaitu disesuaikan dengan masing-masing peserta sendiri. Sehingga pernah ketika menuju persiapan ujian, saya ajak mereka untuk mengidentifikasi kesulitan belajar di pelajaran. Gantian saya ini. Saya sambungkan. Jadi ya itu disesuaikan dengan permasalahan masing-masing peserta didik mengenai kalau misalnya pembelajarannya kesulitannya di bidang apa, kemudian di list materinya apa saja yang mengalami kesulitan. Setelah itu satu dipelajari sendiri, kemudian jika masih kesulitan lagi, maka saya referral ke guru mapel yang bersangkutan. Kalau belajar begitu kira-kira Ibu. Terus kalau misalnya untuk yang kegiatan yang terjadwal, Bu, untuk kegiatan sudah pernah ada perencanaan gitu? Kalau untuk kegiatan yang terjadwal, ada layanan bimbingan klasikal. Jadi ada 1 jam per minggu itu saya masuk ke kelas. Kebetulan kelasnya ada 15 kelas untuk 3 angkatan. Nah, ya itu saya programkan sudah diprogramkan di awal tahun. Jadi itu materinya nanti meliputi 4 bidang, pribadi, sosial, belajar, karir. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun ini. Tidak ada kendalanya mungkin atau dalam pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya sejauh ini tidak ada kendala. Hanya saja mungkin karena sekarang metode yang kita gunakan kan harus ada tipeknya sehingga ya membutuhkan seperti proyektor apa segala macam yang kayak gitu karena untuk 1 jam kan kurang. Jadi masih masang-masang proyektor segala macam, akhirnya ketika presentasi baru 15 menit waktu sudah habis gitu Ibu. Tapi memang dengan penggunaan dengan adanya teknologi itu anak-anak lebih berminat dan lebih menarik gitu ya. Oke. Tapi masalahnya jadi waktunya kurang ya karena butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Kalau misalnya mungkin dilakukan di jam terakhir sehingga nanti walaupun pulang tapi masih tetap lanjut gitu,
Gimana, Bu? Kebetulan untuk saya jadwalnya sudah terjadwal, Ibu. Jadi kadang ada di jam ketiga, ada jam keempat, ada juga jam terakhir. Kadang ada sisa setelah jam saya itu memang ada jam kosong. Nah itu saya habiskan sampai bertemu ke mapel yang selanjutnya gitu. Tapi nggak berlaku untuk semua. Hanya pada kelas-kelas tertentu yang setelah jam saya itu ada jam kosong. Oke. Guru BK-nya ada berapa di situ? Satu, saya. Ibu aja sendiri. Kuat ini menghadapi 15 anak. Kalau mungkin dari rekan guru, ada nggak yang apa ya istilahnya, bukan mengeluh sih, ya konsultasi lah gimana atau ngajak kolaborasi atau ngajak sharing untuk ngadepin anak-anak itu? Oke, kalau untuk layanan kolaborasi kami ya masih terus berjalan, Ibu. Sehingga pertama penanganan, untuk mekanisme penanganan masalah dimulai dari guru mapel dulu. Misalnya ada permasalahan apa di guru mapel, kemudian setelah itu baru dipindahkan ke wali kelas. Nah, kemudian ditangani oleh wali kelas apabila masih membutuhkan dukungan lagi, masih perlu ada peningkatan lagi, maka nanti wali kelas akan berkolaborasi dengan saya. Kemudian mengenai permasalahan-permasalahan yang sifatnya lebih urgent, jika diperlukan untuk pemanggilan wali murid atau home visit, ya nanti kita lakukan bersama-sama. Jadi untuk layanan kolaborasinya sangat jalan sekali, apalagi kami sudah ada di tim sendiri di kesiswaan. Jadi bergabung dalam satu grup wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan, sehingga kami nanti diskusi di situ. Berarti sudah jalan bagus ya untuk layanan BK-nya ke anak-anak. Oke. Kemudian berkenaan dengan ini tahun ajaran baru nanti ya. Kalau di SMK PK kan mulai dikenalkan dengan asesmen diagnostik nanti. Kira-kira yang sudah Ibu persiapkan apa saja? Untuk asesmen diagnostik ya, Ibu ya. Saya sampai sejauh ini masih belum benar-benar tahu nanti apakah asesmennya itu ada asesmen baru, karena kemarin kami di MGBK, kemudian di forum-forum saya yang lain membahas tentang asesmennya nanti akan dibuat sama. Salah satunya IKMS berdiferensiasi, karena itu sangat cocok untuk Merdeka Belajar. Meskipun pada dasarnya asesmen di BK itu ada banyak, ada testing, non-testing. Untuk non-testingnya sendiri bukan hanya IKMS, ada juga yang lain. Kalau memungkinkan harus menggunakan IKMS, ya nanti saya pakai IKMS. Kalau diperbolehkan menggunakan asesmen lain yang bisa digunakan, yang cocok untuk sekolah, dan bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, maka saya gunakan asesmen lain. Oke, ya. Jadi untuk asesmen diagnostiknya sebenarnya metode atau instrumennya memang diserahkan ke sekolah. Nah, nanti yang dari instrumen ataupun metode itu akhirnya nanti akan keluar rekomendasi. Katakanlah ini ternyata kecenderungannya, misalnya minatnya kemana sih, sehingga harapannya nggak ada lagi anak-anak yang memilih proli itu karena ikut-ikutan temannya. Nah, kalau dulu kan masih ada ya, gengku dari SMP masuknya TKJ semua. Nah, aku nggak mau pisah sama teman-temanku, masuknya TKJ juga. Padahal mungkin secara kemampuannya ya dia sepertinya akan berat untuk masuk ke situ. Nah, jadi ya nanti asesmen ya, cuman mungkin nanti pasti akan ada kalau saya bilang gesekan ya. Jadi pernah kejadian anaknya itu pengennya masuk jurusan itu, masuk proli itu, tapi berdasarkan tes yang dilakukan di awal, kalau dulu apa ya, peminatan gitu ya, ternyata cocoknya nggak di situ. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini gimana Bu menyikapinya? Masalah seperti itu terjadi juga di sekolah saya. Jadi kebetulan satu tahun ini saya memang sedang mengembangkan asesmen
yang asesmen non-tes yang bertujuan untuk mengukur kepribadian karirnya peserta didik. Jadi dari situ bisa kelihatan sebenarnya cocok untuk dia seperti apa, itu bisa setidaknya tergambar dari asesmen tersebut. Namanya asesmen rias sekolah. Sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi di sekolah jarang digunakan. Dan ini sangat cocok sekali sebenarnya untuk di SMK. Kemarin saya ujikan ke siswa kelas 12 dan sekarang ini sedang berjalan untuk kelas 11. Apa yang terjadi? Ya nggak cocok antara sebenarnya antara tipe kepribadiannya dengan kemampuan yang dia miliki dengan jurusan tersebut. Tetapi bagaimana karena kita sudah ada di sini, maka kita harus lebih mengembangkan diri satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa ya diteruskan linier dengan jurusannya. Lalu juga ada lagi satu pendekatan baru ini yang bisa menjawab bahwa meskipun pada dasarnya kita adalah tipe orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan tipe pekerjaan ini, namun apabila kita terus mau belajar, kita terus mengasah keterampilan kita, maka keterampilan itu akan muncul di bidang itu. Namun ya sebisa mungkin jangan sampai salah memilih jurusan di awal. Ya, maka dari itu saya kembangkan asesmen itu supaya nanti ketika seleksi di kelas 10, mereka benar-benar tahu tipenya mereka bagaimana, kemampuan mereka bagaimana, sehingga nanti tidak menyesal dengan pilihan mereka. Gitu. Semoga nanti untuk yang calon siswa ya, ini udah mau masuk tahun ajaran baru kan, bisa diidentifikasi sedari awal Ibu, gimana kepribadian dan juga mungkin peminatan dari setiap siswa. Sehingga kalau misalnya sudah sesuai dengan, kalau sekarang istilah kerennya kan passion-nya. Kalau sudah sesuai passion-nya ya semangat belajarnya pasti akan berbeda dengan yang disuruh orang tua pokoknya kamu masuk jurusan ini karena melihat tetangganya atau keponakannya mungkin setelah lulus dari jurusan itu kok sukses gitu. Ya, oke, terima kasih Bu Yeti. Terima kasih juga Bu Melinda sudah meminjamkan. Selanjutnya Pak Rudi. Ya Bu, siap. Nanti bisa share it Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Share screen nggak apa-apa. Ya, screen ya. Bentar, saya kayaknya belum diizinkan ini. Oke, ya silakan Pak, boleh. Silakan diceritakan bagaimana pengalaman dan kondisinya ya di Turen. Yap. Okay. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, udah ngerjakan LK ini, mantap. Iya, iya sekalian Bu. Oke. Jadi yang kami lakukan di awal untuk di SMK Negeri 2 Turen, salah satunya begini Bu. Apa? Di dalam penyusunan strategi asesmen dengan kasus yang di atas yang di LK itu perlu dilakukan kami yang di tim BK adalah satu, yaitu orientasi dan informasi tentang BK di sekolah kepada siswa tentang apa dan bagaimana BK yang ada di sekolah saat ini, sehingga anak-anak yang baru, siswa baru itu perlu tahu dulu. Yang kedua, ada berapa guru BK yang ada di sekolah, ini anak-anak juga perlu tahu. Terus siapa saja yang akan menjadi guru pembimbingnya di kelas masing-masing sesuai dengan pembagian kelas bimbingan. Yang kedua, kami melancarkan data siswa atau untuk kartu siswa melalui Google Form, Bu, yang karena permasalahan kemarin kan pandemi, sehingga kami harus menyiasati bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah data, kami luncurkan Google Form, kami informasikan ke anak-anak melalui ketua kelas atau kalau di sini namanya danton, ya, danton kelas.
Yang ketiga, pelancaran sebuah angket. Angket yang kami pilih sementara yaitu di DCM, daftar cek masalah. Kami melancarkan angket daftar cek masalah ini melalui Google Form juga. Ada alamatnya juga. Terus pengentrian atau copy paste dari data yang sudah masuk ke Google Form ke aplikasi. Kebetulan saya membuat aplikasi secara sederhana yang dikonsumsi. Alhamdulillah ini teman-teman yang di SMK Kabupaten sebagian besar juga mengcopy paste dari kami untuk aplikasi ini yang sederhana melalui Excel. Yang berikutnya yaitu menganalisa data DCM. Setelah itu baru kami melakukan angket sosiometri sesuai dengan kelas binaan masing-masing guru BK. Dan guru BK kami ada 3 Bu, termasuk saya. Yaitu melancarkan angket melalui Google Form juga, pengantrian, paste sesuai dengan aplikasi yang sudah saya buat, dan itu penganalisan data sosiometri. Nah, kalau itu pada waktu pandemi, maka saat ini kami sudah bisa 100%, maka selain melalui Google Form, kami juga langsung menginformasikan anak ke kelas masing-masing. Yang keempat, setelah data semua terkumpul, maka kami tim BK itu merumuskan mencoba untuk menyusunan program BK. Salah satu layanan yang kami berikan kepada anak-anak kami, salah satunya ini pelayanan kami, himpunan data yang sudah kami himpun tadi, terus beberapa catatan anekdot, baik itu dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman anak-anak, atau wali kelas khususnya, ada juga orang tua, ini kami catat. Terus berikutnya kami menggunakan layanan konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasikal yaitu saat kita masuk di kelas. Yang berikutnya bimbingan kelompok ketika di kelas kami kondisikan atau kami lihat ada beberapa masalah yang mungkin sama, maka kami kelompok-kelompokkan sehingga kami berikan layanan bimbingan secara kelompok. Kebetulan di ruang kami ada ruangan khusus untuk bimbingan kelompok. Yang berikutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi jelas beda dengan layanan individu. Hubungannya kalau konsultasi ini bisa karir ke depan, entah itu masuk ke perguruan tinggi negeri atau untuk dunia kerja. Yang berikutnya yaitu layanan penguasaan konten. Biasanya anak-anak juga butuh yang namanya apa kompetensi yang paling menonjol, itu yang perlu kita garap pada anak-anak, kita berikan informasi lebih lanjut supaya penguasaannya jauh lebih bisa diharapkan. Yang berikutnya yaitu layanan mediasi. Nah, mediasi ini mungkin terjadi beberapa masalah yang mungkin antar kelas atau apa, atau di kelas itu sendiri, sehingga perlu ada mediasi di sana. Yang berikutnya yaitu konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini mungkin sudah terjadi beberapa layanan, ternyata tidak bisa membuahkan hasil, mungkin saja harapannya tidak sesuai harapan, maka perlu adanya konferensi kasus, baik kami datangkan baik guru yang ada, perwakilan guru di kelas, wali kelas, orang tua, kesiswaan, dan kita sendiri. Nah, itu perlu kita adakan konferensi kasus. Bila nanti konferensi kasus ini ternyata juga sulit, maka mungkin salah satunya yaitu alih tangan kasus atau referral pada pihak-pihak yang berwenang atau terkait. Yang berikutnya yaitu home visit. Home visit ini sering kami lakukan, kami kolaborasi dengan wali kelas, bahkan juga tim kesiswaan. Kita coba untuk mendatangi ketika anak-anak ini memang layak atau harus segera kita home visit. Ini salah satu yang kami lakukan. Nah, seandainya untuk aplikasi ini juga perlu saya sampaikan sedikit contoh, Bu, ya. Iya, boleh. Oke. Jadi contohnya untuk aplikasi DCM yang saya buat, Ibu. Jadi pada awal kita klik setup ini untuk menentukan. Pak. Ah? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ini di stop Share dulu baru screen-nya, dibuka. Pak. Yang kelihatan yang masih yang PDF LK-nya. Oh, iya. Bentar. Geng.
Ampun Ibu. Ya. Ini salah satu aplikasi yang saya buat, yaitu tentang DCM, daftar cek masalah. Yang pertama, ketika kita klik di setup ini mengisi data-data, salah satunya siswa kelas, guru BK-nya. Ya. Ini aja. Setelah itu baru kalau kita ingin melihat daftar cek masalahnya di sini, ini mulai dari kesehatan sampai proses GC itu masalah belajar. Banyak item yang ada di sana. Setelah itu baru kita penginputan data yang kita ambil dari Google Form yang sudah kami lancarkan. Kita copy pastekan di sini masalah kesehatan itu apa saja yang dipilih oleh anak-anak secara pribadi masing-masing yang cocok. Setelah begitu baru kita menentukan grafiknya. Grafik secara umumnya begini. Nah, ini akan kelihatan. Jadi di kelas itu yang mengalami permasalahan ini sudah kami analisa sekalian, sudah mengalami kesalahan kesehatan sampai proses belajarnya itu berapa persen itu kami bisa melihat. Nah, ini adalah salah satu awal kami data kami untuk proses selanjutnya yaitu konseling individu ataupun kelompok. Setelah itu kalau kita ingin melihat grafik secara permasalahan masing-masing masalah, ini bisa kita klik tadi, kita klik misalnya kesehatan, di satu kelas itu yang mengalami permasalahan kesehatan itu langsung tampak di grafik yang sudah kami tentukan. Seperti ini. Secara sistem, secara aplikasi sudah langsung. Nah, sampai belajar. Setelah itu baru masalah siswa. Masalah siswa ini hubungannya dengan DCM. Inilah yang akan kami laporkan pada pihak-pihak terkait, khususnya nanti ke wali kelas, atau juga pada saat-saat rapat pleno kenaikan kelas atau semester, ini juga sebagai bahan kami untuk menyampaikan. Sehingga misalnya kita ketik di angka ini, angka anak absen nomor 1, maka dia keluarnya langsung begini, kesehatan masalahnya ini, pergaulannya begini. Nah, misalnya anak absen nomor 4 misalnya, dia akan otomatis juga akan muncul dan ini juga berganti. Ini tentang salah satu DCM. Begitu pula sampai nanti pada pelayanan-pelayanan berikutnya. Itu salah satu aplikasi yang kami buat. Bisa psikometri, bisa layanan secara umum, baik itu konseling individu, kelas, kelompok, dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam sistem yang sudah saya buat. Jadi mungkin itu Ibu sementara yang bisa saya sampaikan untuk informasi BK yang ada di SMK Negeri 2 Duren. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali sampai membuat aplikasi sendiri ya. Jadi katakanlah suatu saat ada yang butuh data, Bapak tinggal klik aja sudah bisa ditunjukkan secara langsung. Sejak kapan Pak ini diterapkan atau Bapak buat aplikasinya sejak kapan? Saya bikin itu kurang lebih sudah 4 tahun ini, Bu. 4 tahunan ya? Ya. Oke. Kemudian, dan alhamdulillah sudah alhamdulillah teman-teman BK di SMK Kabupaten di kami itu juga mengcopy milik kami semua. Rata-rata begitu. Sudah dipakai di teman-teman di sekolah lain juga berarti ya? Oke. Terus kalau mungkin dari sisi Bapak pasti merasakan ya manfaatnya sebelum pakai aplikasi sederhana itu dengan setelahnya. Ya. Kemudian kalau mungkin dari pihak sekolah atau teman-teman guru yang lain gimana Pak? Saya boleh menambahkan Bu Nani? Oke, boleh Pak Imam. Ya, terima kasih. Jadi memang BK ini termasuk ujung tombak terakhir pada saat kita memutuskan sesuatu. Jadi data tadi memang sangat lengkap, teman-teman. Jadi biasanya ambil contoh misalkan kalau anak-anak yang tidak naik, itu pasti saya tanya pada saat rapat pleno, wali kelas apa yang sudah dilakukan terhadap anak itu tidak naik. Kemudian guru-guru pelajaran mungkin ada masukan. Dan terakhir adalah BK. Bagaimana rekomendasi BK kalau anak itu memang layak tidak naik atau tidak. Jadi dalam memutuskan memang BK termasuk ikut
ikut berbicara dalam hal ini memutuskan suatu nasibnya anak atau layak naik atau tidak. Itu yang pertama. Jadi data semakin lengkap dan data itu juga disupport. Saya kira yang sementara ini sering dilakukan seperti home visit itu selalu bersama-sama antara BK dengan wali kelas bahkan dengan ketua jurusannya. Ini yang saya tambahkan. Jadi memudahkan kita dari manajemen pada saat memutuskan suatu keputusan terutama pada saat proses-proses kenaikan maupun kelulusan. Kemudian yang kedua ini yang mungkin ini sekaligus saya sampaikan pada forum ini yang belum pernah kami lakukan atau yang ingin kami lakukan. Mohon maaf ini BK itu biasanya kan bukan BK ya, di Tatip atau BK itu kan identik dengan mengurusi anak-anak yang bermasalah saja. Nah ini yang akan coba kami balik. Jadi kami pernah melakukan, jadi BK nanti akan saya berikan tambahan pekerjaan, tidak hanya mengurusi anak-anak yang bermasalah saja, tetapi juga harus diperhatikan anak-anak yang berprestasi. Nah ini yang tambahan baru, walaupun sudah kita lakukan. Contohnya di sini ada beberapa anak yang prestasi, mendapatkan kejuaraan dan sebagainya, itu dapat reward dari sekolah dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Tapi bukan di bagian BK-nya, tapi nanti BK juga akan saya berikan tambahan pekerjaan seperti itu. Jadi kami ingin membuat semacam contohnya ini yang pernah kami lakukan, memberikan motivation award kepada anak-anak dalam bentuk sertifikat atau apa. Jadi BK akan punya data bahwa anak-anak yang memang kesulitan, entah itu kesulitan transportasi, kesulitan kondisi keluarganya, kesulitan apapun di rumah tangga, BK akan punya data. Tetapi di lain pihak anak-anaknya ternyata punya prestasi di sekolah. Itulah yang layak yang harus kita berikan harus kita berikan semacam penghormatan. Ini yang akan kami lakukan di masa yang akan datang. Ini tambahannya Bu Nani, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Pak Rudi siap-siap ketambahan pekerjaan. Siap. Iya, jadi memang anggapannya ya, bahkan mungkin sampai sekarang paradigmanya orang tua itu kalau dan juga siswa ya, kalau dengar guru BK itu pasti asumsinya langsung anak nakal gitu atau anak bermasalah. Nah, bagus sekali nih Pak. Jadi sebuah upaya untuk merubah bahwa katakanlah yang ketemu dengan guru BK, yang disambangi guru BK atau yang diundang ke ruangan konsultasi itu bukan hanya anak-anak yang dalam tanda kutip nakal atau bermasalah, tapi ruangan guru BK itu terbuka untuk semua siswa di sekolah tersebut, nggih. Terbuka juga untuk semua guru yang mungkin ingin memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Ya. Tapi Terima kasih, kendala Pak kami Imam. Bu, ada tambahan juga ini Bu. Nggih. Salah satunya itu gini Bu. Memang untuk mindset di guru BK ataupun di guru mata pelajaran itu beda Bu ya. Sehingga kadangkala kami juga kerepotan juga. Salah satu contoh, ketika ada Bapak Ibu guru menangani sebuah kasus anak, ini tidak tuntas, bahkan awalnya tidak ditangani, langsung diberikan ke BK. Nah, ini yang akhirnya menjadi mindset bahwa ruang BK itu khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Nah, sebenarnya kan tidak boleh begitu kan Bu ya. Harusnya dari bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah menangani kasus terlebih dahulu sampai seberapa jauh baru direferal ke BK. Nah, permasalahan sehingga terus berkesinambungan kami yang memberikan pelayanan secara individu maupun kelompok tadi. Nah, ini yang terjadi karena di lapangan pada kenyataannya jadi Bapak Ibu guru yang lain itu tidak memahami sebenarnya apa arti yang ada di BK, sehingga dihantam promo aja masukkan BK saja. Nah, ini yang repot juga. Jadi mereka tahunya pokoknya anak keluar dari BK jadi lebih baik gitu ya. Wah, iya, padahal BK itu kan penangannya bukan seperti Bapak Ibu guru di kelas langsung memberikan nilai ya Bu ya. Kalau di BK itu kan abstrak sehingga butuh tidak harus 1-2 hari. Iya. Jadi Karena begitu, gini ya. Pak mungkin, karena ini berkaitan dengan materi kemarin ada keterampilan sosial emosional ya. Iya. Ya, jadi bisa jadi ya teman-teman guru tadi
kesulitan sebenarnya. Dia mau menggali tentang si anak ini. Ya, taunya dia anak ini bermasalah, diajari nggak ngerti-ngerti, nggak iso-iso, wis karena anak guru PK. Nanti biar guru PK yang dia secara personal kan bisa ya menangani. Gimana sih mendekati anak yang katakanlah diajak ngomong aja sama wali kelasnya susah gitu. Disuruh maju misalnya presentasi, kalau nggak istilahnya nggak diduduk dulu, nggak mau ngomong. Nah, karena keterampilan untuk menggali informasi ini kan juga nggak dimiliki oleh semua orang ya. Sementara kalau guru BK kan, oh dia ada ilmunya ini, pernah belajar macam-macam kepribadian, sehingga ya udah dihantam aja, dikasihkan guru BK semua. Nah, mungkin malah jadi ini Pak, bisa punya ini semacam ada kegiatan gitu ya, kegiatan dengan mengumpulkan semua guru mungkin di awal tahun. Nah, Bapak sharing ya, jadi biasanya yang sering dihadapi oleh anak-anak itu misalnya begini-begini, kemudian caranya mengelola atau menghadapi masalah yang dihadapi anak tersebut, sehingga dengan begitu nanti pekerjaan Bapak juga harapannya akan menjadi lebih ringan, karena mudah-mudahan setelah ada kegiatan sharing itu Bapak Ibu guru yang lain bisa punya ya istilahnya pengetahuan baru ya pastinya, kemudian mencoba mungkin menerapkan. Ya Bapak nggak bisa berharap langsung 100% nanti semua guru menerapkan itu. Ya paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 guru yang mencoba melakukan pendekatan secara pribadi, kalau saya bilang ya, pendekatan ke siswa, itu kan nanti sudah akan mengurangi jumlah siswa yang istilahnya dilemparkan langsung ke ruangan Bapak di ruangan BK. Begitu Pak. Perlu ada workshop Pak Imam. Ya, siap. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rudi dan Pak Imam juga. Siap. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing. Oh, Pak Mujiono, ada yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Menyambung dari Pak Imam tadi dengan Pak Rudi itu sudah sangat bagus sekali. Cuma memang yang disampaikan tadi ini yang saya garis bawahi itu adalah BK itu kan tumbuh pada masalah saja. Tapi di sini yang disampaikan Pak Imam itu sudah bagus dan saya sepakat sekali meningkatkan potensi anak-anak itu. Ini yang harus kita akomodasi. Dan saya sedikit memang sudah punya pengalaman sedikit, jadi setiap anak itu memang ada masalah, tapi setiap anak pasti mempunyai potensi yang harus kita tingkatkan. Dan itu bukan tertumpu kepada guru BK, pada semua guru. Tapi kalau gurunya mengalami kesulitan, ya mari kita kolaborasi dengan guru BK. Itu sehingga nanti tidak ada konotasi kalau dipanggil BK berarti ono masalah opo. Orang tuanya takut, waduh anakku ya opo iki kan gitulah. Itu kalau mindset kami ke arah ke sana gitu ya. Jadi di SMK itu ada BMW lah, disitulah barangkali yang potensi anak harus kita tingkatkan. Mungkin barangkali ada siswa seperti kemarin itu di Dompet atau Banyuwangi anak bermasalah, ikut kerja orang tua dan sebagainya. Nah itu kan harus diselesaikan bagaimana anak-anak supaya mempunyai potensi membantu orang tua dan belajar dengan baik, tetapi tidak menimbulkan tambah stres itu Bu ya. Ya ini barangkali saya setuju sekali dengan Pak Imam seperti Pak Rudi tadi. Mari kita gali bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan potensi anak-anak, tetapi jangan kita dibesarkan pada masalah pada anak. Kasihan nanti ini kan kodrat alamnya akan berbeda. Ini untuk sharing aja Bu dari kami. Terima kasih, ngapunten. Iya, terima kasih. Iya, jadi ternyata dari zaman saya sekolah sampai sekarang mindsetnya, paradigmanya masih tetap ya, bahwa kalau dipanggil ke ruangan BK itu ya wis deg-degan sih. Aku punya kasus apa? Aku membuat masalah apa di sekolah? Ya.
Jadi mari Bapak Ibu kita berawal dari program SMKPK ini, sekolah Bapak Ibu merintis untuk pelan-pelan mengikis paradigma yang sudah melekat kuat di masyarakat dan juga di anak-anak, bahwa kalau ketemu guru PK, kalau dipanggil guru PK, itu berarti ada masalah. Nah, sama-sama kita berawal dari SMKPK ini, kita kikis paradigma itu, bahwa guru PK itu bukan tempat untuk menumpahkan atau menyelesaikan masalah. Ya. Tapi tadi juga bisa menggali potensi dari anak-anak didik yang mungkin bahkan mungkin belum disadari sama anak-anak bahwa saya itu punya kemampuan di bidang tertentu. Nah, nanti dari guru BK bisa istilahnya menemukan, menggali, kemudian ditunjukkan jalur atau jalannya, sehingga potensi anak-anak tersebut akan berkembang dengan lebih baik. Sepakat nggak Bapak Ibu? Ya Bu. Oke, Bu. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk materi dan LK nanti bisa Bapak Ibu baca. Ini selanjutnya kita bahas untuk persiapan Bapak Ibu nanti melaksanakan IHT di sekolah masing-masing. Sudah siap kan? Menularkan ke teman-teman gurunya yang lain. Nah, oke. Kalau yang Bapak Ibu, bukan ini ya, yang Bapak Ibu sekarang ikuti, itu polanya adalah 100 jam ya. 100 JP dilaksanakan secara sinkron dan tak sinkron. Jadi sinkronnya itu terhitungnya 50 JP, kemudian yang tak sinkronnya itu juga sama 50 JP. Sementara nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan IHT ke teman-teman, Bapak Ibu, nanti jumlah jamnya akan berkurang. Hanya sejumlah 74. Ya. Ada 14 materi, sementara Bapak Ibu ini dapat 18. Nah, jadi berkurang 4. Ya, kebijakan, PPD, kemudian platform Merdeka Mengajar, refleksi pembelajaran paradigma baru, menyusun KOS bagian 1, memahami CP, merancang pembelajaran bagian 1 dan 2, kemudian merancang P5, menyusun KOS bagian 2, ada pengembangan komunitas praktisi, platform teknologi prioritas, pengenalan platform teknologi, kemudian belajar ID. Nah, untuk yang IAT itu yang tidak ada adalah pre-test, post-test, kemudian coaching. Ya. Jadi coaching itu yang dapat hanya Bapak Ibu yang ikut ini, nanti ke IHT-nya tidak ada materi yang wajib disampaikan ke teman-teman guru yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau membagikan juga diperbolehkan. Kemudian di sini ada pengenalan platform teknologi. Ini saya kemarin konfirmasi apakah nanti IHT-nya juga Bapak Ibu harus pakai LMS atau bisa secara tatap muka penuh di sekolah. Saya belum dapat jawaban untuk yang ini. Kalau memang ini, tapi kalau yang tahun kemarin itu mereka sepertinya tidak menggunakan LMS, jadi langsung tatap muka di sekolah. Nah, jadi bagian ini nanti mungkin kalau misalnya memang di strukturnya tetap ada, ya Bapak Ibu kenalkan aja LMS yang Bapak Ibu ikuti pada saat ini.
Insya Allah sampai akhir Juli kelasnya masih tetap bisa diakses. Jadi bisa paling nggak ditunjukkan ke teman-teman pengajar di sekolah Bapak Ibu. Untuk penilaian ada 30% nilai sikap, kemudian 70% nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, karena di sini tidak ada tes akhir, berarti penilaian silakan diserahkan kepada Bapak Ibu guru nanti yang menyampaikan materi IHT, bagaimana teknis dan metode penilaiannya. Oh, yang di sini juga tidak ada layanan BK ya, dan juga materi untuk pengawas sama yang kemarin keterampilan sosial emosional. Ya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu struktur program untuk Bapak Ibu nanti mengimbaskan ke teman-teman pengajar. Nah, teknisnya untuk pelaksanaan IHT bagaimana? Ini yang Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah ada grup WA-nya untuk SMKPK? Sudah. Oke, ya berarti nanti bagaimana yang teknis? grup SMKPK dari direktorat itu yang ada, Bu? Yang dari direktorat, yang dari balai belum ya? Belum kayaknya. Belum. Ya. Jadi kalau yang tahun kemarin itu ada Pak Imam, karena kemarin ada nomornya nomornya tidak sama yang itu dengan Pak Mujiono, sehingga saya belum laporan kemarin dengan Pak Rizal, tapi sudah saya sampaikan ke Bu Lulu waktu membentuk kelas di kelas 14 ini. Oh, Jadi belum dimasukkan sama Pak Rizal yang menjadi admin di di grupnya ini. Di grup besar ya Bu ya, itu yang ada Bapak Kepala Sekolah nih, itu yang belum masuk ke sana. Oh, mungkin Bu Lulu nanti bisa menyampaikan. Nanti Mbak Lulu menindaklanjuti ke Mas Rizal. Ya, jadi terima kasih Bu Unti. Jadi ada nanti informasi lebih jelas teknisnya pelaksanaan IHT itu akan disampaikan di grup untuk kepala sekolah di program SMKPK. Kemudian harus mulainya kapan, laporan yang harus dibuat seperti apa. Kemudian kalau misalnya nanti sebelum IHT itu dilaksanakan ternyata sudah terdistribusi nama-nama pendamping untuk sekolah, nah, pendampingnya boleh dilibatkan untuk pada saat pelaksanaan IHT. Ya, jadi boleh lewat Zoom dulu. Misalnya pendamping. Pendampingnya itu dari P4TK atau dari perguruan tinggi? Pendamping, pendampingnya ada 3 pendamping. Ya. Jadi pendamping untuk IHT itu adalah dari Balai Besar. Oh ya. Ya, jadi nanti setiap SMK itu ada 3 pendampingnya. Dari perguruan tinggi itu untuk penguatan kerjasama dengan dunia kerja dan kapasitas SDM. Yang tadi misalnya dalam manajemen ya, manajemen perubahan sekolah, kemudian mau mengembangkan, misalnya mau membuat TEVA dan sebagainya, kelengkapan sarana prasarana, nah itu nanti konsultasinya dengan pendamping dari perguruan tinggi. Kemudian penguatan substansi berbasis dunia kerja, itu nanti pendampingnya dari Mitra Dudi. Kemudian yang untuk teknis operasional, bagaimana pembelajaran di SMKPK, itu nanti dengan balai. Ya, jadi ada 3 pendamping ini dari perguruan tinggi,
dari Mitra Dudi dan juga dari balai. Masing-masing tanggung jawabnya beda-beda. Jadi nanti jangan tanya kalau ada pendamping dari balai datang, jangan tanyakan tentang misalnya pengadaan sarana prasarana untuk lab. Baiknya seperti apa? Karena walaupun mungkin tahu, tidak berhak untuk menjawab ya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang dari balai kalau ditanya seperti itu nanti akan mengarahkan silakan dikonsultasikan dengan pendamping yang dari perguruan tinggi. Ya, seperti itu Pak. Karena takutnya nanti jadi di beberapa sekolah yang di tahun kemarin itu ya. Karena kan jarang ya SMK mungkin dipasangkan dengan perguruan tinggi vokasi. Jadi kenalnya ya VEDC, TEDC, dan juga balai besar yang lain. Akrabnya sudah dengan itu, sehingga konsultasi apapun, oh kalau SMK itu ya pasangannya balai. Gitu. Iya, betul. Nah akhirnya yang dari perguruan tinggi mungkin ada yang merasa gini, saya sudah kasih saran ke SMK gitu kan, gini. Tapi ternyata kok sama SMK saran saya katakanlah tidak dilaksanakan 100% dan tidak ada sanggahan. Tapi di SMK itu saya lihat ada perubahan. Nah, ada perubahan yang itu bukan mengikuti saran dari saya. Nah, ini. Jadi menghindari ada benturan ya, Bapak Ibu. Menghindari ada benturan di antara pendamping dari balai dan dari perguruan tinggi. Ya, jadi kalau yang tahun kemarin kami pada saat ditanya-tanya konsultasi berkaitan dengan penguatan kerjasama dan kapasitas SDM ya masih ada yang menjawab, masih ada yang memberikan alternatif saran karena merasa memiliki kedekatan dengan SMK. Ya, tapi akhirnya malah menjadi tidak enak gitu, tidak enak bagi pendamping yang dari perguruan tinggi. Ya, karena kemarin kasusnya rata-rata dosen-dosen muda yang dikirim ke sekolah dan belum tahu bagaimana sih dinamikanya SMK itu. Karena dinamikanya SMK kan berbeda dengan SMA. Nah, seperti itu nih. Jadi pendampingnya untuk ini Bu Nani, kalau yang dari perguruan tinggi itu kan ditunjuk dari direktorat. Nah, kalau yang dari industri dan dari balai besar ini kita memilih sendiri atau ada penunjukan atau gimana? Ada penunjukan juga, Pak. Ya, jadi yang dari balai nanti yang mengatur internal dari balai. Siapa mendampingi sekolah mana? Pendampingnya. Siapa mendampingi kemana gitu. Ya. Ditunggu saja Pak, nanti akan ada datanya yang disampaikan ke sekolah Bapak Ibu. Sekolahnya siapa, pendampingnya siapa. Tapi kayaknya masih menunggu angkatan 2 selesai. Tapi mudah-mudahan angkatan 1 selesai sudah keluar juga nama-namanya. Karena yang memutuskan dari manajemen, kami tinggal pelaksana saja. Kalau yang dari industri, kita nyari sendiri atau ditunjuk? Yang dari industri sepertinya sudah disiapkan juga oleh pemerintah. Oh, oke ya. Ya, jadi tinggal menunggu aja ada surat yang dikirim ke sekolah Bapak Ibu, partner atau pendampingnya dari perguruan tinggi mana, kemudian dari balai. Kalau dari balai kan sudah pasti dari VEDC ya, tinggal tunggu nama orangnya. Kemudian kalau yang dari industri juga masih menunggu informasi industrinya mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian agenda kita nanti jam 1. Jam 1 itu akan ada penilaian akhir.
Mirip seperti kemarin, jadi nanti Bapak Ibu pilih perannya dulu, setelah itu baru mengerjakan tes akhirnya. Nah, sebelum untuk mengingat kembali, sebelum mengerjakan tes akhir. Kemarin kita sudah mempelajari materi apa saja. Jangan-jangan ini sampai di hari ke-10 terus materi di hari pertama sampai ke-8 sudah lupa. Mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu. Ya. Ya, di hari pertama kemarin kita, ini sedikit review ya. Review aja, hari pertama kemarin kita belajar membahas tentang belajar.id. Ya. Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id, tapi mungkin selama ini belum dioptimalkan penggunaannya. Kemarin sudah diberikan gambaran manfaatnya punya akun belajar ID itu apa. Kemudian bagaimana aplikasi-aplikasi di Google itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk berkolaborasi. Sebagian kemarin pada saat diskusi saya lihat sudah ada yang menggunakan konsisten itu yang dari Banyu Putih ya. Jadi setiap diskusi itu buka aplikasinya di Drive ya. Pakai Google Docs atau Google Sheets atau Google Google Slide ya. Kemudian sudah dibagi-bagi. Pak Dadan ngisi bagian ini, Bu Melinda bagian ini, kemudian yang lainnya juga. Nah, jadi mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa pelan-pelan mengikuti, jadi menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasinya Google untuk berkolaborasi. Kemudian kita juga kemarin sudah mengenal platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah install di HP-nya masing-masing. Jadi ada 5 fitur utama di platform Merdeka Mengajar tersebut. Ada yang digunakan untuk pengembangan guru dan juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang untuk pengembangan guru itu ada video inspirasi, pelatihan mandiri, dan bukti karya. Kemarin Bapak Ibu sudah mengeksplorasi, sudah mengamati salah satu video, kemudian membuat rangkuman dari video yang diamati. Bapak Ibu juga bisa nantinya mengupload ya hasil karya Bapak Ibu, bisa berupa video pembelajaran atau mungkin bahan ajar, atau mungkin yang tadi karyanya Pak Rudi tadi, yang aplikasi untuk di BK, nah, pasti akan sangat bermanfaat. Nanti bisa dibuat videonya seperti yang didemokan tadi. Nah, video singkatnya nanti bisa diupload di bukti karya ini. Jadi caranya diupload dulu ke YouTube ya, baru nanti linknya yang dimasukkan ke sini. Siap. Kemudian untuk di kegiatan belajar mengajar, di situ ada fitur asesmen murid dan perangkat ajar. Ya, walaupun memang masih terbatas ya. Jadi bahkan untuk yang level SMK itu belum ada sama sekali yang materinya menyasar ke program keahlian. Nah, itu kesempatan juga untuk Bapak Ibu berkontribusi di sana supaya platform Merdeka Mengajar ini isinya semakin banyak, semakin kaya, dan semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar untuk platform teknologi prioritas. Ya, ada RKAS, kemudian ada Tanya Bos, kemudian juga ada kemarin apa? Yang kalau dengar kata ini ingatnya kalau di Malang itu minuman sari apel. Siplah. Ya. Beda satu huruf I-nya aja ya. Siplah sama siplah. Ya.
Jadi kalau biasanya yang tahu ini kan mungkin kepala sekolah sama bendahara ya, yang bagian belanja-belanja, sarana dan prasarana pendukung. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah sedikit tahu gambarannya. Jadi kalau misalnya mengajukan pengen membeli peralatan, tapi sama bendaharanya, Bu, ada alternatif spesifikasi atau merek lain enggak? Karena ternyata di Siplah barangnya enggak ada. Nah, jadi sekarang sebelum mengajukan bisa tanya dulu ke bendaharanya. Kalau misalnya saya ingin membeli peralatan ini, sarana ini, yang ada di Siplah merek apa saja sih? Spesifikasinya gimana? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa langsung nanti, oh maunya yang seperti ini. Jadi nggak kerja 2 kali, sudah sibuk cari speknya, tapi ternyata oh di Siplah itu loh barangnya nggak ada, adanya yang seperti ini. Kemudian kemarin kita juga belajar fasilitasi. Fasilitasi ini tujuannya nanti diterapkan Bapak Ibu pada saat kegiatan IHT ya. Jadi bagaimana memfasilitasi teman-teman sebaya untuk mempelajari hal yang baru. Kemarin ada prinsip 4P di sini ya. Yang pertama adalah peristiwa. Ya, jadi apa sih yang terjadi atau ada kejadian apa? Kemudian P yang kedua itu ada perasaan. Digali gimana perasaannya terhadap peristiwa tersebut. Kemudian P yang ketiga ada pembelajaran. Nah, apa yang bisa dipetik dari kejadian tersebut? Kemudian yang terakhir adalah penerapannya ke depan mau seperti apa. Misalnya kemarin peristiwanya adalah sekolah Bapak Ibu ditetapkan untuk mengikuti program SMK-PK. Wah, kurikulum baru lagi ini. Padahal K13 juga masih begitu-begitu. Nah, jadi digali perasaannya gimana sih? Wah, sekolah kita dapat ini loh, dapat PK istilahnya. Kemudian setelah perasaan, diminta teman-teman guru untuk menyampaikan perasaannya. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang bisa dipetik. Ternyata di PK ini banyak sekali yang mungkin harus dirubah dari paradigma kita selama ini mengajar. Kalau sudah tahu apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus disesuaikan, kemudian bagaimana ke depan setahun ini sekolah kita dalam pemantauan loh. Nah, bagaimana penerapannya kurikulum Merdeka ini selama setahun ke depan. Itu untuk fasilitasi. Kemudian untuk coaching kemarin Bapak Ibu sudah praktek ya dengan alur tirta. T-nya apa? Masih ada yang ingat alur tirta di coaching? Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan. Si coachingnya ditanya, sesi ini kita mau bahas apa? Atau apa yang ingin kamu peroleh setelah sesi coaching ini. Selanjutnya adalah identifikasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu apa? Setelah ada identifikasi, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Masalahnya sudah tahu, alternatif untuk pemecahan masalahnya sudah tahu, rencananya apa. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, bagaimana sih coachingnya nanti akan mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusunnya. Nah, yang harus diingat juga di kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu salah satunya adalah
menjadi pendengar aktif, ya. Sehingga dia bisa menggali potensi dari si coachnya. Sehingga yang memecahkan masalah itu adalah coachnya sendiri, bukan ditunjukkan secara langsung oleh coachnya. Kemudian juga presence, kehadiran 100%. Hati, pikiran, fisik hadir 100% bersama coach untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian kemarin kita juga belajar perencanaan berbasis data. Ya, PBD. Di PBD kemarin Bapak Ibu tahu latar belakangnya adalah dari asesmen nasional yang sudah dilaksanakan dengan mengambil sampel guru, kepala sekolah, dan juga peserta atau siswa di masing-masing sekolah. Dari asesmen nasional tersebut akhirnya diperoleh profil masing-masing satuan pendidikan yang sudah bisa Bapak Ibu lihat atau download hasilnya di rapor pendidikan. Nah, profil pendidikan kemarin itu ada yang warnanya dikasih warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Warna hijau berarti adalah unsur-unsur atau dimensi yang sudah baik di sekolah Bapak Ibu. Warna kuning ya bisa dibilang di level menengah. Masih diharapkan untuk bisa ditingkatkan supaya menjadi hijau. Kemudian yang ada di merah, nah itu yang menjadi fokus utama untuk Bapak Ibu perbaiki di sekolah. Nah, ada 5 dimensi ya kemarin yang diturunkan dari 8 standar nasional pendidikan. Kelima dimensi itu akan dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu output, proses, dan input. Di output, kemarin ada dimensi A dan B. Dimensi A itu adalah capaian pembelajaran dari siswa yang mencakup kognitif atau kompetensi dan juga karakternya. Kemudian ada output yang kedua adalah pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini datanya tidak terkait langsung dengan satuan pendidikan ya. Sehingga kalau di satuan pendidikan bisa dibilang outputnya yang harus menjadi perhatian adalah capaian pembelajaran. Output ini diperoleh dari proses. Prosesnya kemarin adalah mutu dan relevansi pembelajaran. Dimensinya adalah dimensi D. Proses ini terjadi dari adanya input. Nah, inputnya kemarin adalah dimensi C dan E. Dimensi C-nya itu adalah kompetensi dan kinerja PTK. Kemudian yang E itu adalah pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemarin Bapak Ibu juga sudah melakukan simulasi, melakukan perencanaan dengan menggunakan data-data yang ada. Ada yang menggunakan data yang diunduh langsung dari rapor pendidikan, ada juga kemarin yang menggunakan data dummy yang sudah disediakan di LMS. Dari hasil di rapor pendidikan yang ada putih, hijau, kuning, dan merah, Bapak Ibu sudah bisa mengelompokkan elemen-elemen yang sudah baik di sekolah Bapak Ibu, elemen-elemen yang belum baik. Kemudian berdasarkan elemen-elemen yang belum baik itu, Bapak Ibu juga sudah membuat prioritas masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu.
Bapak Ibu juga sudah mengidentifikasi berdasarkan prioritas itu keterkaitannya antara input, proses, dan output-nya di bagian mana. Bapak Ibu juga sudah membuat alternatif-alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari alternatif-alternatif tersebut akhirnya dipilih salah satu solusi. Dari salah satu solusi yang dipilih, Bapak Ibu juga sudah akhirnya merencanakan untuk membuat kegiatan. Dari perencanaan kegiatan tersebut, tahapan-tahapan untuk melaksanakan kegiatan itu sudah Bapak Ibu identifikasi sampai ke pengaturan jadwalnya, sampai sumber daya manusia maupun sumber dana untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada poin-poin yang ada di RKAS. Ya. Sehingga penggunaan dana BOS-nya untuk mendukung kegiatan tersebut tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kemarin kita juga belajar komunitas praktisi, ya, yang sebenarnya sudah berjalan di masing-masing sekolah Bapak Ibu secara non formal ya, lewat obrolan di kantin atau mungkin di ruang guru yang membahas praktik baik untuk kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah. Kalau secara materinya kemarin ada tiga level untuk komunitas praktisi ya, yaitu merintis, menumbuhkan, dan merawat berkelanjutan. Kemudian di materi KOS, kemarin kita sudah berusaha menyusun ya, walaupun masih pecah-pecah. Nah, nanti pada saat IHT, itu nanti tugasnya untuk disatukan. Jadi sudah mengidentifikasi karakteristik sekolah, baik lingkungannya, baik peserta didiknya, baik guru maupun tenaga kependidikan dan sarana prasarana di sekolah tersebut. Dari identifikasi karakteristik sekolah, akhirnya Bapak Ibu bisa menurunkan visi, misi, dan tujuan sekolah serta program keahlian. Di KOS itu juga ada struktur kurikulum ya. Struktur kurikulumnya sampai kemarin Bapak Ibu merancang jadwal untuk setahun ke depan dengan mengacu kepada kalender akademik. Kemudian di rancangan pembelajaran, Bapak Ibu sudah belajar tentang capaian pembelajaran. Yang awalnya itu di BSKP nomor 8, tapi pada tanggal 7 Juni kemarin, yang nomor 8 itu dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan BSKP yang nomor 33. Sudah ada capaian pembelajaran untuk setiap program keahlian di situ. Nanti Bapak Ibu mencermati lagi. Kemudian dari capaian pembelajaran, kemarin Bapak Ibu mengidentifikasi konten dan kompetensinya. Sampai akhirnya bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Dari masing-masing elemen di CP diturunkan tujuan pembelajarannya, kemudian sampai menjadi alur tujuan pembelajaran. Materi mana dulu yang harus disampaikan ke siswa? Atau materi mana dulu yang gurunya sudah sangat menguasai? Yang kemarin Pak Mujiono menyarankan ya gurunya magang dulu kalau misalnya belum pernah mengalami, sehingga menyampaikan kalau sudah mengalami dengan belum mengalami itu kan rasanya diterimanya juga pasti akan berbeda oleh anak-anak. Kemudian kemarin kita juga kenal alur pembelajaran. Jadi harus dibedakan antara alur pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran itu nanti akan lebih mempermudah pada saat Bapak Ibu membuat modul ajar.
Di modul ajar kemarin ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang cuma 1-2 lembar, ada yang mungkin sampai ratusan lembar. Diserahkan kepada sekolah atau kepada Bapak Ibu masing-masing. Yang penting ada 3 komponen utama di modul ajar yang Bapak Ibu buat. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Diambil dari yang sudah dirumuskan dari capaian pembelajaran tadi. Kemudian komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Bisa diambil dari alur pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Baru kemudian nanti boleh dilampirkan asesmennya, soal-soalnya, rubrik penilaiannya, atau mungkin kunci jawabannya. Materi-materinya juga bisa dilampirkan. Misalnya pertemuan pertama, apa saja yang dibahas, kemudian strategi pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Jadi walaupun sama-sama satu sekolah, bisa jadi nanti modul ajar yang disusun Pak Agus atau Bu Ayu itu berbeda formatnya. Tidak usah merasa yang paling benar adalah format yang disusun oleh Bapak Ibu. Karena dari pemerintah sendiri membebaskan formatnya. Yang penting 3 komponen utama itu ada. Sudah ada juga beberapa modul ajar yang disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu boleh mengadopsi. Boleh mengambil 100%, boleh memodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini untuk modul ajar. Kemudian kita juga sudah membahas untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 8 tema yang ditentukan oleh pemerintah. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai supaya melekat di dalam keseharian anak-anak didik kita. Dari 8 tema tersebut, untuk kelas 10 atau di fase E, itu ada 2 tema pilihan dan 1 tema wajib yang harus disampaikan ke anak-anak. Dengan jumlah jam kemarin ada untuk kelas 10 itu 288 ya. Kemudian untuk di kelas 11 itu nanti ada 1 tema pilihan dan 1 tema wajib, yaitu kepekerjaan. Sementara untuk di kelas 11 itu hanya 1 tema saja, yaitu 1 tema wajib. Pelaksanaan proyek pelaksanaan P5 ini diserahkan sepenuhnya ke sekolah Bapak Ibu. Apakah menggunakan sistem blok, katakanlah 2 minggu langsung selesai, atau semi blok, misalnya setiap hari Senin sampai Jumat itu pagi untuk mata pelajaran yang lain, siangnya untuk P5. Atau bisa juga sekali seminggu dalam 1 hari, misalnya hari Jumat itu alokasinya untuk P5. Bisa juga misalnya 2 jam per hari itu alokasinya untuk P5. Silakan disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kemarin kita juga belajar untuk keterampilan sosial emosional. Keterampilan sosial emosional ada 5 yang diharapkan bisa dikuasai oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada kesadaran diri, mengenali dirinya sendiri, potensinya, keunggulan, kelemahannya masing-masing apa. Kemudian yang kedua keterampilannya adalah manajemen diri. Setelah tadi tahu kelemahan, kekuatan masing-masing, bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan. Kalau sedang marah, bagaimana
mengelola marahnya itu supaya tidak merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan juga bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga ada kesadaran sosial. Nah, bagaimana Bapak Ibu menempatkan diri pada saat berinteraksi dengan lingkungannya. Ini berkaitan dengan keterampilan yang keempat, yaitu relasi. Ya. Katanya kalau yang di agama Islam itu kan diajarkan silaturahmi itu akan bisa membuka pintu-pintu rezeki katanya. Nah, bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Selanjutnya keterampilan sosial emosional yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana kalau dihadapkan dengan suatu masalah, Bapak Ibu bisa secara mandiri melakukan pengambilan keputusan. Walaupun mungkin tetap ya minta pertimbangan katakanlah kepada mungkin senior atau keluarga. Tidak ada salahnya, tapi keputusan tetap di tangan Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang akan menjalaninya, bukan orang lain yang memberikan saran atau masukan tersebut. Kemudian juga kemarin, apalagi yang belum jelas ya? Oh ini, model kompetensi guru dan kepala sekolah. Ya, jadi kompetensinya guru kemarin itu ada 4 ya. Sementara kompetensinya kepala sekolah itu 5. Di antara kelima kompetensi kepala sekolah dan keempat kompetensi guru itu hanya 2 yang beririsan. Sementara yang lainnya itu berbeda. Nah, model-model kompetensinya, bagaimana implementasi dari masing-masing kompetensi, kemarin itu sudah ada panduannya. Bisa nanti Bapak Ibu buka lagi. Kemudian, oh ya, yang tadi untuk P5-nya, perancangannya jangan sampai keluar dari elemen, dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang SK-nya juga sudah ada. Kemudian hari ini tadi kita membahas sharing dengan Bapak Ibu Guru BK tentang apa-apa yang sudah dilakukan di sekolah. Kemarin juga ada Bapak pengawas yang sharing bagaimana menjadi pengawas pemberdaya di sekolah dampingannya. Ya, ini reviewnya untuk materi-materi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan nanti pada saat tes akhir bisa maksimal semua hasilnya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Masih ada waktu, ini baru sekitar jam 10. Barangkali ada yang masih perlu kita bahas, Bapak Ibu? Ya Bu, sedikit Bu. Oke, silakan. Untuk implementasi yang di sekolah, seperti PPT yang jenengan sampaikan tadi itu yang saya tanyakan. Di situ kan ada sertifikat dari Dinas Pendidikan. Nah ini butuh kejelasan, itu dinas, kalau di provinsi kan kita ikut provinsi Bu ya. Apakah nanti sertifikat itu di provinsi atau diwakili di cabang dinas kabupaten masing-masing? Itu aja Bu. Karena di paparan jenengan tadi itu ada. Terima kasih. Sertifikatnya ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Selama ini, karena ini untuk sertifikatnya kan untuk pengajuan dupa ya? Iya. Kalau yang menandatangani cabang dinas, diakui nggak? Diakui Bu, bisa. Di penilaiannya? Diakui ya? Ya. Nah, kalau misalnya diakui, kalau misalnya ke provinsi kan nanti prosesnya lama biasanya ya? Ya itu maksud saya. Lama sekali. Jadi bisa ke cabang dinas saja, karena katanya kalau sudah lewat masanya jadi hangus gitu kan ya, kalau di guru-guru. Kan ada masa sertifikatnya, pengajuan dupanya itu periode ini sampai ini gitu kan. Iya Bu, betul. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari cabang dinas di pengajuan angka kredit itu bisa dinilai,
diakui, saya sarankan supaya cepat keluarnya dari cabang dinas saja tidak apa-apa. Ini Jadi biar kalau nanti misalnya panitia menyiapkan. mantepnya mau harus ke provinsi, ya monggo kalau misalnya waktunya bisa cepat. Enggak Pak Mujiono? Nggih, matur suwun. Bu Nani tanya lagi, Bu. Oke, Pak Imam, monggo. Untuk IHT tadi, IHT itu kira-kira pelaksanaannya kapan itu, Bu? Nah, ini menunggu ini Pak, menunggu info dari tadi, nanti di grupnya Kepala Sekolah SMKPK. Bapak belum gitu, masuk baik. ya? Nanti saya biar Mbak Ya. Lulu sampaikan ke Mas Riza nanti. Maksud saya kalau ini harapan saya nanti pada saat liburan semester ini bisa kita laksanakan sehingga tidak mengganggu proses. Karena ini kan bersamaan setelah IHT nanti kan ada workshop-workshop yang dari kementerian itu. Sehingga kalau workshopnya kan mungkin nanti schedule-nya sampai Desember atau November lah. Tapi kalau yang IHT ini kan harus awal-awal harus kita selesaikan. Kemudian yang sasarannya itu apakah guru kelas 10 saja atau semua guru di satu lembaga itu, Bu? Oke. IHT-nya bisa Pak mungkin dilaksanakan saat liburan. Yang penting dokumentasinya lengkap ya Pak. Nanti kalau misalnya diminta laporan. Jadi mulai dari daftar hadir, mungkin foto-foto kegiatan, kemudian jadwalnya, yang menyampaikan materi siapa. Itu. Oke. Kemudian pesertanya, nah karena ini diimplementasikannya kan di kelas 10 dulu nih. Berarti yang wajib itu adalah semua guru yang mengajar di kelas 10. Kalau yang ngajar di kelas 11 atau 12 pengen tahu, jangan dilarang. Boleh. Oke. Jadi yang kelas 11, 12 kalau pengen tahu, boleh ikut. Ngatan Pak Imam? Iya, matur suwun. Lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya sesi ini. Sambil saya nanti coba ngerekap LK-LK yang di LMS. Nanti mungkin untuk melengkapi kelengkapannya saya colek saja salah satu koordinator di masing-masing sekolah. Jadi saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk belajar ya, membuka-buka lagi materinya yang banyaknya minta ampun ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi tes akhirnya mendapatkan hasil baik semua. Bisa lulus dengan predikat sangat memuaskan, sangat baik semua. Amin ya Rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nani tesnya jam 1 sampai dengan jam berapa? Jam 1. Dibuka sampai jam berapa Mbak Lulu? Iya Bu, jam 1. Sampai dengan malam masih boleh nggak kalau jam 1 belum sempat? Nanti bisa menghubungi saya yang belum bisa. Yang jam 1 belum bisa ujian, nanti langsung kontak ke Mbak Lulu. Kemudian oh iya, satu lagi. Kalau misalnya nanti jam 1 pada saat mengakses ujian ada masalah, itu langsung kontak Mbak Lulu ya. Iya. Jangan ke saya. Kalau ke saya boleh, tapi mungkin saya responnya agak lama. Karena jam 1 nanti saya sudah harus masuk ke kelas yang di angkatan 2. Oh gitu. Oh iya. Jadi kalau pas gini-gini saya sedang berusaha untuk menjauhkan HP. Menghadirkan penuh untuk Bapak Ibu. Jadi nanti jam 1 kan, kalau saya kan banyak binaan yang masuk di situ. Jadi cukup satu ini aja Bu ya. Enggak Pak, cukup sekali ini aja. Iya, karena kan kepala sudah sekolah merasakan. Harus suruh masuk semua, khawatir minta didampingi gitu, ngapunten. Tadi cukup ini aja Bu ya. Tidak apa-apa, bilang aja ke kepala sekolahnya yang lainnya yang juga masuk program PK bahwa Bapak sudah mendapatkan informasi mengenai program ini di angkatan 1.
matur suwun. Nggak apa-apa kok, nggak dimarahin, nanti nggak ada pengawasnya datang. Oke, terus nanti penutupan jam 3 Bapak Ibu. Linknya Bu. Kan sudah closing. Link menyusul nanti diinformasikan Mbak Lulu di grup WA. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke Mbak Lulu. Oke, ada lagi Bu Titin? Saya Bu Deni, ini untuk kelengkapan LK. Ini kelengkapan LK mulai awal sampai akhir ini sampai kapan Nggih? Untuk kelengkapan semuanya. Atau sebelum ini tinggal Mbak Lulu ini Mbak. Soalnya saya nilainya ditagih sama Mbak Lulu tadi malam aja udah ditagih. Secepatnya sampai kapan Bapak Mbak Ibu? Lulu? Secepatnya katanya. Secepatnya. Secepat kemampuan berlarinya masing-masing. Satu hari, 2 hari. Pokoknya kalau sudah diworo-woro sama Mbak Lulu, Bapak Ibu mohon segera melengkapi LK gitu. Segera saja. Oke, disegerakan. Gitu nggih Bu Titin. Nggih, siap. Monggo Mbak Lulu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas paparan Bu Nani. Terima kasih atas diskusi Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara berakhir, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Mari kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Foto bersama untuk hari yang terakhir. Foto bersama. Pak Husain, Bu Titin, monggo yang belum Irfan. Kameranya. Ya, slide ke-1. Saya Sedang mantau berlari. YouTube-nya Bu Lulu. Nggih, 1, 2, Rekam aja. 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Mengerjakan ujian. Siap. Lanjut.